Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana menggunakan Microsoft Excel. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana menggunakan fungsi font. Nah, kali ini kita akan bahas menggunakan menu alignment dan number. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang copy dan paste yang ada di Excel. Jadi kemarin kita sudah bahas ada copy kemudian paste yang ini. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa menu paste yang ada di Microsoft Excel. Nah, sebelumnya saya akan buat dulu sebuah teks atau angka di sel, sekedar sharing. Di Excel, ketika kita sudah mengisikan sebuah teks atau angka di sel, kalau kita ingin mengkopinya ke kanan atau ke bawahnya, kita tidak perlu Ctrl C atau copy kemudian paste-paste. Kita cukup klik di tanda yang kotak kecil di ujung kanannya sampai pointer kita berubah menjadi tanda tambah hitam. Klik tahan, kemudian tarik ke kanan, maka dia akan dikopikan secara otomatis. Kalau mau ke bawahnya, berarti klik tahan, tarik ke bawah. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas menggunakan fungsi paste yang ini. Tidak ada yang berbeda, akan dikopikan sama seperti yang ada di atas. Nah, kemudian selanjutnya ada paste yang namanya paste value. Paste value adalah, misal saya beri contoh, misalnya di bagian sini formatnya saya rubah. Nah, ini sudah kelihatan ya menjadi dolar. Nah, walaupun ini sudah berubah menjadi dolar, nilai aslinya yang ini tetap 1000, 1000. Walaupun dilihat di Excelnya atau di selnya sudah berubah 1000. Nah, ketika ini kita copy, nah, ketika kita pastekan di sini, kalau kita menggunakan paste yang biasa, dia akan mempastekan juga semua formatnya sama. Tapi kalau kita mempastekan menggunakan value, yang akan dipastekan hanya nilainya saja. Nah, ini hanya nilainya saja. Oke. Kemudian untuk paste selanjutnya, saya akan buat dulu di sini misalnya 5000. Saya mau menggunakan format dolar ini di 5000. Nah, caranya adalah kita bisa gunakan paste juga. Jadi seperti ini, saya copy. Nah, karena saya mau hanya memformat atau mempastekan di sini format dolarnya saja, berarti klik kanan di sini. Nah, di bagian sini kita pilih yang ini, formatting. Maka nanti yang dipastekan di sini hanya formatnya saja, format selnya. Karena kita tadi rubah formatnya menjadi dolar, maka di sini akan rubah menjadi dolar. Nah, selanjutnya, misal saya buat di sini, saya menggunakan rumus sederhana, misalnya ini, kemudian saya jumlah. Jadi yang muncul di sini D6-nya ya, saya jumlah dengan ini. Oke, ini 2000. Oke. Saya copy. Nah, saya akan pastekan di sini. Ketika saya pastekan di sini, kalau saya menggunakan paste formula, kita lihat, nah munculnya adalah 1000. Kenapa? Karena di sini, di sel yang ini, formulanya adalah D6. D6 itu adalah ini, yang berada di atasnya. Kemudian ditambahkan dengan E6. E6 ini, yang berada di sebelahnya. Nah, ketika di sini saya pastekan hanya formulanya aja, maka sistem Excel akan menganggap formula tadi, berarti untuk formula yang di sini pasti yang ini H6 ditambah dengan I6. Karena I6-nya kosong, tidak ada nilai, maka nilainya hanya 1000. Nah, itu untuk paste yang formula. Nah, kemudian kita akan bahas, selanjutnya kita akan bahas paste yang selanjutnya. Ini kita kopikan dulu. Nah, paste yang selanjutnya fungsinya adalah merubah posisinya. Misalnya ini
yang kita blok atau yang kita seleksi ini kan berada dalam posisi horizontal. Ketika kita ingin paste dalam posisi vertikal, maka kita bisa gunakan yang ini. Buat teman-teman yang ketika membuat angka di Excel tiba-tiba muncul seperti ini, artinya adalah selnya tidak muat atau terlalu kecil untuk angkanya. Jadi cukup dibesarkan selnya saja. Nah, ini tadi dari horizontal ketika kita paste dalam posisi vertikal. Begitu juga bisa sebaliknya. Jika yang kita copy dalam posisi vertikal, kita bisa pastekan dalam posisi horizontal. Nah, selanjutnya ada paste link. Nah, bedanya paste link, walaupun hasilnya sama dengan yang di sini, tapi yang muncul di sini sebenarnya adalah link dari ini. Artinya, ketika nilai di sini dirubah, maka di sini dirubah. Berbeda dengan kita menggunakan paste yang biasa, walaupun terlihatnya sama, ketika yang di sini dirubah, ini tidak akan ikut berubah. Saya contohkan, karena di sini 1000, saya rubah menjadi 5000, saya enter. Nah, maka yang di sini akan berubah karena nilai di sini nilainya berasal dari sini. Sedangkan yang ini nilainya sudah tidak pengaruh lagi dengan nilai yang di sini. Kita bisa lihat isi di selnya. Nah, yang di sel di sini isinya adalah K6, sedangkan kalau sel yang ini isinya adalah 1000. Nah, itu perbedaan paste menggunakan links dengan paste yang biasa. Nah, itu tadi beberapa jenis paste yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan masuk ke menu alignment. Menu yang pertama adalah bagian ini, yang fungsinya adalah untuk mengatur posisi teks atau angka yang berada di dalam sel. Nah, selanjutnya kita akan bahas menu alignment. Nah, bagian menu alignment yang pertama kita bahas adalah di bagian ini. Fungsi dari menu yang ini atau tools yang ada di sini adalah untuk mengatur posisi teks atau angka yang ada di dalam sel. Oke, saya contohkan. Misalnya saya buat di sini saja. Nah, ini saya besarkan. Kemudian angkanya sedikit saya besarkan. Bisa dilihat untuk teks, untuk angka. Ketika kita mengetikkan angka, posisinya akan berada di kanan. Sedangkan kalau kita mengetikkan teks, posisinya akan berada di kiri. Nah, jadi perbedaan antara teks dengan angka ketika kita ketik adalah posisi awalnya. Namun posisinya bisa kita rubah. Jika kita ingin merubah posisinya berada di bawah, tengah, atau atas, kita merubahnya di sini. Ini untuk di tengah, ini untuk di bawah, ini untuk di atas. Sedangkan kita ingin merubah posisinya di kanan, di tengah, atau di kiri, kita pakainya yang di sini. Jadi yang ini untuk di atas, di tengah, dan di bawah. Yang ini untuk di kanan, di tengah, dan di kiri. Nah, itu. Selanjutnya, jika kita ingin merubah posisi teksnya atau isi yang ada di selnya miring ataupun menyamping, itu bisa di sini. Nah, ini untuk miring sama, ini untuk vertikal. Nah, ini untuk teks. Oke. Nah, bagaimana jika kita sudah merubah posisinya? Kemudian kita ingin mengembalikan ke defaultnya atau yang normalnya di awal. Kita cukup klik ini, kemudian kita klik lagi yang terakhir kita pilih. Nah, dia akan kembali. Nah, teman-teman, jika pernah menggunakan Microsoft Word, ketika kita ingin menggeser teks atau paragraf, kita biasa menggunakan tab. Sedangkan di Microsoft Excel, kalau kita menggunakan tab, ini misalnya saya sedang ketik, dia akan pindah ke sel yang lain. Nah, untuk menggunakan tab di sini, kita bisa gunakan fungsi yang ini. Ini untuk ke kanan, ini untuk menggeser ke kirinya. Selanjutnya, saya akan buat teks dulu yang panjang di sini.
Nah, teman-teman bisa lihat ketika ada sebuah teks atau kalimat yang melebihi lebar sel, dia akan seolah-olah berada di luar sel yang lain. Nah, di Excel itu ada menu namanya wrap text yang fungsinya adalah ketika teks atau tulisan yang berada di sel melebihi ukuran atau lebar selnya, dia akan pindah ke bawah. Jadi kita klik. Jadi dia akan mengikuti dengan lebar selnya. Nah, itu fungsi dari wrap text. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas fungsi merge and center. Fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa sel atau memisahkan sel yang sudah digabungkan. Oke, yang pertama kita akan coba gabungkan. Nah, misalnya saya akan gabungkan dari sel C3 sampai F3. Nah, ini kan selnya masih berbeda. Nah, ketika kita klik merge and center, dia akan menjadi satu sel. Dan nama selnya sekarang adalah C3, walaupun kita lihat dia berada di huruf D, E, dan F, tapi namanya hanya C3. Ini untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Untuk memisahkannya, kita bisa klik lagi di sini, maka dia akan terpisah. Sekarang kita akan coba menggunakan garis. Kita beri garis dulu. Nah, jika menggunakan garis, ketika ada sel yang kita gabungkan, maka garisnya juga akan hilang. Nah, ketika sel yang kita gabungkan kita pisahkan kembali, selnya berpisah tapi garisnya akan hilang. Garisnya tetap tidak ada, walaupun sudah kita gabungkan. Jadi kita harus berikan garis lagi. Nah, jika kita ingin menggabungkan selnya semua, ini kan ada beberapa baris. Kita ingin buat selnya menjadi seperti ini. Kemudian yang bawah seperti ini juga. Nah, sampai semuanya seperti ini. Nah, kita tidak perlu lakukan satu persatu, kita bisa lakukan sekaligus dengan cara kita blok seperti ini. Kita seleksi mana yang mau kita gabungkan secara horizontal. Kemudian di bagian merge and center, kita klik tanda panahnya. Di sini ada merge across. Nah, maka ini akan bergabung secara horizontal. Nah, selanjutnya kita akan bahas menu number. Nah, jadi tadi sudah lihat ya, waktu saya merubah angka di sini menggunakan format dolar itu ada di sini. Kalau kita ingin mengubah menggunakan persen itu ada di sini. Untuk koma itu ada di sini. Nah, fungsi yang dua ini adalah ketika kita ingin mengurangkan atau menambahkan, ini titik di 0 di belakang titiknya saya ya. Jadi di sini ada 1000, kemudian ada 0 di belakang titiknya. Untuk menghilangkannya bisa gunakan yang ini. Jika ingin menambahkan 0 di belakang titiknya bisa gunakan yang ini. Nah, format ini kita bisa tentukan di bagian sini. Nah, di tanda panah kecil ini ketika kita klik ada banyak jenis format. General untuk yang umum atau tidak ada spesifik formatnya, atau tidak ada format khususnya. Number ini untuk angka, currency dengan accounting ini untuk mata uang. Bedanya adalah saya perlihat ketika saya blok seperti ini saja biar kelihatan. Kalau kita menggunakan format yang currency, ketika selnya kita lebarkan, simbol mata uangnya akan tetap berada dekat dengan angkanya. Sedangkan kalau kita menggunakan format accounting, simbolnya akan berubah di sebelah kiri. Itu perbedaan format currency dengan accounting. Kemudian ada format short date dengan long date. Ini formatnya untuk tanggal. Nah, kebetulan komputer saya menggunakan pengaturan language dan atau tanggalnya ya, menggunakan settingan Inggris atau Amerika kalau saya tidak salah. Jadi ketika saya ingin menuliskan format tanggal itu harus bulan dulu. Saya buat bulan 2.
kemudian ini tanggal 5 2022. Nah, perhatikan ketika saya sudah menuliskan formatnya sesuai dengan format tanggal, nah, ketika saya klik di sini akan berubah menggunakan format date. Format date ini adalah format short date. Nah, kalau kita pakai yang long date, dia akan berubah menggunakan format yang lebih panjang, dan kebetulan menggunakan bahasa Inggris punya saya. Nah, itu beda short date dengan long date. Kemudian ada time untuk waktu, persen untuk persen, fraction bisa dilihat sendiri, ini ABC untuk teks. Nah, di luar format yang ada di sini ada format lain, misalnya kita mau rubah contoh. Kita mau rubah yang dolar ini tadi menjadi mata uang yang lain, misalnya kita rubah ke mata uang rupiah. Caranya adalah kita blok atau kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian di bagian sini kita pilih yang more number format. Karena kita pilih accounting, nanti di sini ada mulai decimal place. Decimal place adalah 0 tadi, 0 yang di belakang titik. Kalau mau dihilangkan dibuat 0. Nah, di bagian simbol ini yang kita rubah untuk mencari rupiah. Nanti kita ke sini, kita cari simbol Rp. Simbol Rp di bagian huruf R. Ini dia. Rp sendiri ada beberapa jenis Rp, kita pakai yang Rp Indonesia. Kemudian oke. Nah, maka sudah berubah menjadi simbol rupiah. Baik teman-teman, itu tadi tutorial atau panduan penggunaan Microsoft Excel untuk menu yang ada di alignment dan number. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.